Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Malahayati, NPM 19220018. Saya dari semester 5, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Australia yang diampu oleh Ibu Umi Hartati, MPD. Judul materi yang akan saya jelaskan yaitu hubungan internasional negara-negara Afrika dengan negara-negara berkembang lainnya atau non-blok. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hubungan internasional. Nah, apa sih itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah hubungan antara dua negara atau lebih yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan antar negara ini sering didasari oleh adanya persamaan di antara mereka, misalnya persamaan bahasa, geografi, ideologi, juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengakibatkan mengikat hubungan antar negara tersebut dengan masyarakat dunia. Nah, keterkaitan antara pedagang luar negeri dan pembangunan ekonomi dan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan yang telah dikemukakan oleh David Ricardo, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Nah, dalam hubungan internasional ini, interaksi antara aktor negara maupun non-negara sudah merupakan suatu hal yang termasuk dalam kelumrahan. Hal ini terjadi karena adanya ketergantungan antara negara-negara satu dengan negara lainnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun berbagai bidang lainnya. Nah, hubungan kerjasama antar negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kerjasama bilateral, kerjasama regional, maupun kerjasama multilateral. Selanjutnya, poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hubungan internasional Afrika dengan Indonesia. Nah, kolonialisme dan imperialisme ini menjadi masalah krusial, yaitu masalah yang penting bagi negara-negara di benua Afrika dan Asia semenjak abad ke-15. Nah, meskipun beberapa negara ini telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945, misalnya Indonesia, terus Republik Demokratik Vietnam, Filipina, dan berbagai negara Asia lainnya. Nah, beberapa negara ini justru masih berjuang kembali untuk mencapai kemerdekaannya supaya kemerdekaannya itu tidak diganggu oleh para kolonialisme. Nah, di sini mereka juga mengalami sebuah konflik yang disebut dengan politik David et Impre yang dilakukan oleh negara kolonial. Nah, politik David et Impre ini adalah politik pecah belah atau politik adu domba. Nah, politik David et Impre adalah politik yang berasal dari gabungan antara ekonomi, kemiliteran untuk memecah belah suatu kelompok yang besar menjadi kelompok yang kecil agar mereka ini mudah untuk dikalahkan dan ditaklukkan. Itu maka dibentuklah hubungan diplomatik melalui Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA, yang lebih lanjut membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB untuk merespon Perang Dingin. Konferensi tingkat Asia Afrika ini adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, KAA ini diselenggarakan pada 18 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Nah, Konferensi Asia Afrika ini diperkasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Nah, pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Dan KAA ini diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan diketuai oleh Ali Sastro Midjojo.
Sedangkan gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak berikut campur dengan kekuatan besar manapun saat Perang Dingin terjadi. Nah, tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas nasional, dan keamanan negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. KAA dan GNB ini cukup dibilang berhasil. Mengapa? Karena dalam membentuk hubungan yang lebih intens antara negara Afrika dan negara Asia, terutama negara Indonesia yang sebagai perintis gerakan tersebut. Nah, bahkan dalam perkembangannya, KAA ini tidak digelar pada tahun 1955 saja, melainkan digelar juga pada tahun 2015, meskipun peristiwa Perang Dingin telah usai. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik Indonesia khususnya dengan negara-negara Afrika hingga saat ini. Perang Dingin yang terjadi pada saat itu menyebabkan konstelasi politik dunia pada saat itu terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Nah, kedua negara superpower tersebut kemudian saling berebut memberikan pengaruh pada negara-negara dunia di mana Asia dan Afrika menjadi kawasan yang strategis sehingga mempengaruhi perkembangan negara-negara tersebut. Contoh, Indonesia pasca kemerdekaan masih mengalami permasalahan terkait status dari Irian Barat, India, dan Pakistan terkait perebutan wilayah Kashmir. Negara-negara Arab terkait permasalahan Palestina dan Israel, dan yang tidak kunjung selesai negosiasi kemerdekaannya, dan negara-negara Afrika dengan pihak kolonial. Melihat kondisi tersebut, Indonesia mengambil langkah untuk mengurangi intens dari blok barat dan blok timur, berusaha mengimplikasikan politik luar negeri bebas aktif dengan mengajak negara-negara Asia Afrika yang dirasa memiliki persamaan nasib untuk bersatu dalam mengimbangi kedua negara superpower tersebut dan mengambil jalan tengah tidak berpihak pada blok manapun. Kerjasama ekonomi, Indonesia menjadikan Afrika sebagai pasar yang strategis, di mana beberapa negara Afrika dijadikan target dan pasar produk non-minyak dan gas Indonesia. Nah, selain itu, Indonesia juga melakukan perdagangan pada produk-produk seperti minyak kelapa sawit, sepatu, mobil, dan komponen otomotif, elektronik, hingga sabun dan pasta gigi. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Nidalia Andrajati, bisnis Indonesia merupakan kekuatan yang kompetitif karena didasarkan pada kualitas produk yang jelas serta dapat berkompetensi dengan produk negara Asia lainnya di pasar Afrika. Nah, saat ini Afrika merupakan pasar non-tradisional utama Indonesia disertai dengan penurunan ekonomi global yang menyebabkan perdagangan Indonesia lebih laku jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya karena harga jualnya yang cukup murah. Di samping itu, untuk mencari keuntungan berdagang dengan negara-negara Afrika, Indonesia juga mendukung pembangunan lebih lanjut negara-negara Afrika, dan untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia harus menerapkan strategi dari South-South Cooperation. Di sini Indonesia kemudian memberikan bantuan proses pembangunan di berbagai area di Afrika, termasuk agrikultur, maritim, dan perikanan, serta sumber daya manusia. Indonesia dan Afrika juga membentuk kooperasi regional lebih lanjut yang diwujudkan melalui Indian Ocean Rim Association
atau juga disebut IORA, di mana pembukaan konferensi IORA ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Demikian dapat ditarik kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, yaitu bahwa hubungan Indonesia dan Afrika mengalami perkembangan yang cukup signifikan masa pasca Perang Dunia Kedua hingga saat ini. Nah, hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika ini awalnya dimulai saat Perang Dingin, ketika negara-negara Asia Afrika memberikan respon penolakan terhadap dua kubu superpower dan memutuskan menciptakan gerakan sendiri yang bertujuan untuk menyeimbangkan kubu-kubu tersebut. Penyamanan langkah tersebut dinamakan sebagai Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA, yang kemudian menghasilkan gerakan non-blok atau disebut juga GNB. Nah, pembentukan gerakan tersebut awalnya disebabkan oleh persamaan nasib antara negara-negara Asia, khususnya Indonesia, dengan negara-negara Afrika. Meskipun saat ini Perang Dingin telah usai, bahwa sebenarnya pengaruh GNB ini terhadap perkembangan hubungan kerjasama dengan Indonesia itu masih ada. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.